Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya. Berharap semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Seperti yang kita ketahui, pada pelajaran sebelumnya Rasulullah SAW setibanya di Madinah, beliau langsung mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan umat muslim di sana. Berikutnya lagi, beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar, dan juga beliau membuat suatu perjanjian yang luar biasa, yaitu Piagam Madinah, yang mana isinya adalah perjanjian dengan suku-suku atau kaum di luar Islam, yang mana di sana ada kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa harus mengganggu satu dengan yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah membangun perekonomian umat Islam di Madinah. Nah, setelah itu tidak serta-merta umat Islam aman dari ancaman, karena pasti ada rongrongan baik dari sekitar Madinah atau dari luar Madinah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gangguan dan ancaman dakwah Nabi di Madinah. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak slide berikut ini. Gangguan dan ancaman dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di antara gangguan dan ancaman yang diterima Nabi dan kaum muslimin waktu itu adalah: pertama, ancaman dari orang Yahudi; yang kedua, ancaman dari orang munafik; dan yang ketiga, ancaman dari orang Quraisy. Seperti apa bentuk ancamannya? Kita akan sedikit bahas satu persatu. Yang pertama, ancaman dari orang Yahudi. Ya. Pada awalnya, setibanya Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, orang Yahudi menerima kehadiran Nabi dan kaum muslim dengan baik. Mereka dapat bersahabat dan menjalin hubungan dengan kaum muslimin dengan penuh kekeluargaan. Nah, namun setelah Yahudi mengetahui beberapa hal, baru mereka mulai mengadakan ancaman dan rongrongan. Di antara yang menjadi sebab Yahudi merongrong dan mengganggu dakwah Nabi adalah: yang pertama, setelah mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, tapi bukan berasal dari Bani Israel. Itu satu. Ya. Yang kedua, mereka mengetahui tentang berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Yang ketiga, berhasilnya Rasulullah SAW memegang kekuasaan dan peranan tinggi di Madinah. Ya, tiga hal ini mereka tahu. Pertama, bahwa Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel. Terus mereka juga tahu ternyata Masjid Aqsa kiblatnya sudah berpindah dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Dan juga setelah Rasul tiba di Madinah, Rasul memegang kekuasaan dan peranan tinggi di sana. Tiga hal ini menyebabkan orang-orang Yahudi mulai mengadakan rongrongan, gangguan, ya, dari dalam. Misalnya, mereka mengadu domba kaum Aus dan kaum Khazraj, yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa dua suku kaum ini merupakan dua suku terbesar yang ada di Madinah, yang sebelumnya mereka bermusuhan, namun begitu mereka masuk Islam, begitu ada Rasulullah di sekitar mereka menjadi damai. Nah, itu di dalam. Dari luar, misalkan, mereka juga membuat keonaran di kalangan penduduk Madinah. Apa bentuknya? Itu melanggar perjanjian yang telah disepakati, itu perjanjian Piagam Madinah. Itu dari kalangan orang Yahudi. Yang berikutnya, ancaman atau gangguan dari orang-orang munafik. Ya, ancaman terhadap kaum muslimin di Madinah juga dilakukan oleh kaum munafik. Apa itu kaum munafik? Kaum munafik adalah kelompok orang-orang
Muslim, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tetapi mereka secara rahasia mengadakan tipu daya terhadap kaum muslimin. Ya. Munafik itu seperti itu. Mereka mengaku muslim, ya, mereka mengaku beriman. Tetapi di dalamnya mereka mencoba untuk mengadakan tipu daya, mengadakan rong-rongan terhadap kaum muslimin. Istilahnya seperti musuh dalam selimut, ya. Nah, kelompok munafik ini dipimpin oleh seorang Abdullah bin Ubay, ya. Dia mencoba menghasut, memprovokasi umat-umat muslim yang lain agar menjadi pengikut dia, ya. Itu gangguan dari orang munafik. Istilahnya munafik ini berbahaya karena dia seperti musuh dalam selimut. Berikutnya lagi, ancaman dari orang-orang Quraisy. Nah, orang Quraisy kita paham, orang Quraisy itu dari mana? Bukan penduduk Madinah. Quraisy itu adalah penduduk Mekah, suku yang berasal dari Mekah, suku asalnya Nabi Muhammad SAW. Ancaman yang dilakukan oleh kaum Quraisy ini adalah sebagai bentuk ketidakterimaannya kaum Quraisy melihat Islam semakin berkembang dan melihat Islam semakin kuat. Nah, oleh karena itu mereka berusaha mengadakan serangan dan tekanan terhadap umat Islam. Ya, terhadap kelompok Quraisy ini, ya, Rasulullah SAW bersikap tegas. Karena pada waktu itu ayat mengenai peperangan telah turun. Maksudnya, begitu mengetahui ada rong-rongan dari kaum kafir Quraisy kepada umat Islam di Madinah, istilahnya Rasul langsung mengambil sikap tegas, yaitu berupa kalau langsung memerangi mereka, karena sudah tidak bisa ditolerir lagi. Mereka berusaha mengganggu kaum muslimin yang sudah mengembangkan dakwahnya di Madinah, tapi mereka ganggu kembali. Nah, emang boleh perang dalam Islam? Oke, kita akan bahas nanti, ya. Umat Islam ini diizinkan berperang dalam dua hal. Ingat, dua hal. Yang pertama, untuk mempertahankan diri dan melindungi hak-hak miliknya. Boleh ketika ada orang yang memusuhi kita akan mengancam keselamatan kita, mengancam keselamatan Islam. Islam memperbolehkan kita untuk melawan, untuk memerangi mereka. Itu yang Rasulullah lakukan, itu yang umat Islam lakukan terhadap kafir Quraisy. Yang kedua, alasan boleh diizinkannya berperang, menjaga keselamatan dalam penyebaran kepercayaan dan mempertahankan dari orang-orang yang menghalang-halanginya. Ya, jadi ketika Rasul berdakwah menyampaikan kebenaran, ada yang menghalang-halanginya, maka ya disitulah kita harus memeranginya atau melawan. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW menyediakan prajurit di luar Madinah. Tujuannya apa? Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya serangan mendadak dari suku Quraisy. Nah, perangan yang pertama kali terjadi di antara kaum muslimin dan kafir Quraisy itu adalah perang Badar, ya, perang yang terjadi di Badar tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, perang inilah yang sangat menentukan masa depan umat Islam di negara Madinah tersebut pada waktu itu. Kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya secara lebih gamblang. Dalam perang Badar ini, jumlah pasukan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak imbang sama sekali. Yang mana pasukan muslim ini hanya berjumlah sekitar 300 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy jumlahnya itu sekitar 1.000 orang, ya 900 sampai 1.000 orang lah. Yang mana kalau dibandingkan muslim itu kurang dari 1/3 jumlah orang-orang Quraisy. Nah, peperangan ini pertama kali terjadi di antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Ya, terjadinya di sekitar Badar. Maka perang ini dinamakan perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, perang inilah yang menentukan masa depan umat Islam di negara Madinah pada waktu itu. Nah, meskipun jumlah pasukan Quraisy lebih banyak, ya kita sudah tahu, sudah paham, 1.000 pasukan, namun dalam perang ini muslimin keluar sebagai pemenang dalam pertempuran tersebut.
sehingga membuat tidak senang orang-orang Yahudi Madinah dan yang tidak sepenuh hati menerima perjanjian Piagam Madinah tersebut. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak menerima Piagam Madinah tersebut, mereka akhirnya nggak senang mendengar kabar Muslim menang dari kafir Quraisy. Nah, dikarenakan kekalahan perang Badar tersebut, akhirnya kaum kafir Quraisy membalasnya pada tahun berikutnya, tahun ketiga Hijriah, dengan membawa pasukan yang lebih banyak lagi, sekitar 3 kali lipat, 3.000 pasukan, yang waktu itu dihadang oleh sekitar 1.000 pasukan Muslim. Nah, Nabi pada waktu itu menyongsong kedatangan mereka dengan 1.000 pasukan, sementara si Abdullah bin Ubay yang orang tokoh munafik waktu itu dengan 300 pasukannya membelot, ya, karena yang 1.000 tadi itu orang ada kaum muslimin dan ada kaum muslimin yang munafiknya, ya. Nah, 300 orang Yahudi membelot atas hasutan Abdullah bin Ubay, karena orang Yahudi waktu itu ikut memerangi orang-orang kafir Quraisy. Nah, berarti yang ikut berperang pada waktu itu adalah sekitar 700 pasukan, dan bertemulah dengan pasukan kafir Quraisy dengan musuh Islam waktu itu di Bukit Uhud, ya. Perang tersebut kemudian disebut dengan perang Uhud. Nah, dari perjalanan sejarah Nabi ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin agama, juga beliau adalah seorang negarawan, seorang pemimpin politik yang pintar dan cakap, ya. Beliau hanya memimpin dalam waktu sekitar 10 tahun di Madinah, namun beliau bisa mempersatukan seluruh Jazirah Arab ke dalam kekuasaan Islam. Nah, dengan kesabaran dan budi pekerti yang baik, Nabi bisa menyebarkan agama Islam dengan mudahnya. Nah, demikianlah pembahasan tentang gangguan dan ancaman yang terjadi pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Namun itu belum seberapa, karena ada hal-hal lain yang lebih luar biasa lagi yang terjadi pada diri Nabi dan umat muslimin. Namun pembahasan singkat kita tadi semoga semakin menambah hasanah keilmuan kita dan semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terlebih saat ini adalah saat-saatnya kita mengenang Nabi, karena di bulan ini Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi. Namun sebelum Bapak tutup perjumpaan kita pada kali ini, Bapak ingatkan kembali, pandemi masih terus berjalan, masih ada di sekitar kita. Jangan lupa 3M, memakai masker ketika kita keluar rumah, mencuci tangan ketika kita sesudah atau akan melakukan aktivitas apapun dengan sabun tentunya, dan menjaga jarak ketika kita harus berada di kerumunan. Semoga itu membantu kita, membantu orang lain, membantu pemerintah dalam memutus mata rantai virus COVID-19. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutupkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.